Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alvia, NIM E 2019-2033. Saya dari angkatan 2019 Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini mempunyai tugas untuk menanggapi sebuah video yang diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Jika digabungkan, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi: menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Misalnya, pertama, seorang anak yang meninggalkan pekerjaan demi membantu ayahnya berwirausaha. Yang kedua, karena keterbatasan ekonomi, seorang ayah tidak dapat membeli motor untuk anaknya. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya ayahnya membeli sepeda sebagai pengganti motor. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Konsep-konsep ekonomi makro yaitu: pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, ekspor dan impor. Yang keenam, keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro: kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan, konsumsi individu, jumlah produksi suatu perusahaan, harga setiap barang dan jasa. Sedangkan ekonomi makro: kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, konsumsi negara, jumlah produksi nasional, harga dan barang atau jasa secara keseluruhan. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.